Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cangkir Nyancang Pikir. Di episode pertama ini, kita akan membahas tentang halalisasi standar ganda atau standar ganda syar'i. Sebelumnya, mungkin kita harus tahu dulu nih, apa itu standar ganda. Menurut Wikipedia, standar ganda adalah ukuran moral dengan membuat penilaian terhadap subjek yang berbeda, dinilai secara tidak sama dalam suatu kejadian atau objek serupa yang terkesan tidak adil dan proporsional. Gimana? Paham nggak? Intinya, standar ganda tuh kayak kita menilai dua orang yang berbeda dalam situasi atau kondisi yang sama, tapi pakai standar yang beda. Kayak misalkan, kalau si A ngelakuin ini dipuji, tapi ketika si B ngelakuin hal yang sama, itu dihina. Gitulah, banyak kan kita temui di kehidupan kita sehari-hari. Atau orang yang senang kritik, tapi pas dikritik balik gak mau. Dia bilang, toleransi dong, kayak gitu-gitulah. Atau nih contoh lain, kalau ente lagi nongkrong, tiba-tiba kentut sembarangan, terus dimarahin warga, terus ente ngeles nih, daripada jadi penyakit. Pas temen ente yang kentut, ente marah-marah, terus bilang, dasar bikin penyakit aja lu. Nah, sebenarnya kalau kita perhatikan ajaran Islam, ada loh Islam tuh mengajarkan dalam kehidupan sosial harus ada standar ganda. Tapi bukan kayak standar ganda yang tadi ya, yang udah dijelasin tadi. Kalau itu kan standar ganda yang gak adil dan proporsional dan biasanya buat keuntungan pribadi. Itu mah mutafifin. Kalau standar ganda yang ini nih beda. Kayak gimana tuh? Kayak gini. Kita nih perlakuan terhadap diri kita sendiri dengan perlakuan kita terhadap orang lain tuh harus beda. Walaupun dalam kasus yang sama. Nah, ini sesuai dengan tuntunan agama. Contoh, ketika ada orang lain yang berbuat baik sama kita, kita harus berterima kasih dan berupaya untuk membalas kebaikannya. Ada sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yashkurullaha man la yashkurun nas." Tidak dikatakan bersyukur pada Allah bagi siapa yang tidak tahu berterima kasih pada manusia. Nah, selain berterima kasih, kita juga jangan sampai ngelupain jasa-jasa orang itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam penggalan ayat, "Wala tansawul fadla bainakum." Dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Quran surat Al-Baqarah ayat 237. Nah, sebaliknya, ketika kita berbuat baik kepada orang lain, kita tidak semestinya mengharapkan balasan dari orang itu, tapi hanya mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya ikhlas. Selain itu, kita juga dilarang mengingat-ingat atau menyebut-nyebut kebaikan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian membatalkan pahala sedekah kalian dengan mengungkit-ungkit pemberian dan menyakiti yang diberi. Quran surat Al-Baqarah ayat 264. Di dalam suatu hadis juga disebutkan ada 3 golongan di hari kiamat. Nanti gak bakalan diajak bicara sama Allah, gak bakalan dilihat, gak bakalan disucikan dari dosa-dosanya, dan malah bakalan dapat siksa yang pedih. Salah satu golongan itu adalah Al-Mannan, yaitu orang yang suka mengungkit-ungkit pemberian yang udah pernah dia kasih. Nah, ngeri gak tuh? Udah mah pahala hilang ya kan, dapat ancaman-ancaman kayak tadi tuh yang udah disebutin, gak diajak bicara sama Allah, gak dilihat, gak disucikan dari dosa-dosanya, dan malah dapat siksa yang pedih. Ya gimana gak hilang pahalanya? Semakin diungkit-ungkit kebaikan tuh, semakin muncul sifat ujub, bangga sama diri sendiri. Akhirnya kan ria, pengen dipuji dan sebagainya, hangus dah tuh pahala. Makanya kebaikan kita tuh kalau bisa dilupain aja, lebih baik deh kayaknya itu. Soalnya kalau lupa, potensi untuk mengungkit-ungkit kebaikan itu kan udah minim ya. Nah, sekarang nih contoh lain dari standar ganda. Kalau ada orang yang buat salah sama kita,
dalam Islam dianjurkan untuk memaafkannya. Ada satu riwayat. Kalian pasti tahu kan hadisul ifki. Buat yang belum tahu, hadisul ifki itu peristiwa ketika istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Aisyah radhiyallahu anha, putri Abu Bakar radhiyallahu anhu, dituduh telah berzina dengan seorang sahabat bernama Sofwan radhiyallahu anhu. Nah, di antara orang-orang yang menuduh dan nyebarin hoax itu ternyata kerabat Abu Bakar radhiyallahu anhu sendiri, yang mana dia tuh miskin. Terus Abu Bakar suka memberi bantuan ekonomi padanya. Ya dikasih makan, dicukupi kehidupan sehari-harinya dan sebagainya. Nah, Abu Bakar marah dong. Akhirnya beliau bersumpah untuk tidak akan lagi membantu kerabatnya itu. Nah, ternyata Allah Subhanahu wa taala menegur Abu Bakar. Lalu turun ayat Quran surat An-Nur ayat 22 yang artinya, dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kalian bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kaum kerabatnya, orang-orang yang miskin dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah. Dan hendaklah mereka memberi maaf dan berlapang dada. Apakah kalian tidak ingin Allah mengampuni kalian? Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Mendengar itu Abu Bakar berkata, iya, aku ridho Allah mengampuni dosaku. Terus Abu Bakar memaafkan kerabatnya itu, kemudian kembali berbuat baik kepadanya. Nah itu tuh, jadi dalam Islam itu kita diajarkan untuk gampang-gampang memaafkan. Bahkan dijadikan salah satu ciri orang yang bertakwa. Dalam surat Ali Imran ayat 134, Allah menyebutkan salah satu dari ciri orang bertakwa yaitu wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anin nas, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Nah, begitu. Tapi sebaliknya nih, kalau kita yang berbuat salah, gak bisa kita diam aja nungguin dimaafin. Kita harus cepat-cepat minta maaf. Nabi Muhammad SAW ngajarin itu. Ketika seseorang berbuat salah sama orang lain, berbuat zolim, maka Nabi Muhammad SAW berkata, "Falyatahallalhu minhul yauma." Maka harus minta dihalalkan hari itu juga. Ini dihalalkan maksudnya minta dimaafkan ya, bukan minta dinikahin. Ntar ente buat salah sama orang, terus malamnya ente datang ke rumahnya terus bilang, halalin aku mas, gak gitu ya. Jadi itu, kalau kita yang salah harus cepat-cepat minta maaf. Kalau orang lain yang salah harus cepat-cepat dimaafin. Itu lebih baik, ciri-ciri orang bertakwa. Ada satu lagi nih, contoh standar ganda. Kita kan gak boleh suuzon ya sama orang, gak boleh berburuk sangka. Di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhonni inna ba'dadh-dhonni itsmun. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah dari banyak berprasangka. Sesungguhnya sebagian dari sangkaan itu adalah dosa. Tapi nih, kita jangan mentang-mentang suuzon gak boleh. Terus kita buat-buat sesuatu yang bisa bikin orang lain suuzon sama kita. Kita harus hindari nih, istilahnya kita kenal menghindari fitnah. Nah itu salah satu ajaran Nabi. Dalam satu riwayat dari istri Nabi Muhammad SAW, Sofiyah radhiyallahu anha, suatu hari Nabi Muhammad SAW beriktikaf. Lalu Sofiyah datang mengunjungi beliau, kemudian berbincang-bincanglah dengan beliau. Setelah selesai, Sofiyah berdiri mau pulang, sama Nabi dianterin. Di tengah perjalanan, ada dua orang sahabat dari Ansor yang lewat. Ketika melihat Rasulullah SAW, mereka tuh cepat-cepat jalannya. Lalu Nabi Muhammad SAW berkata, berhentilah kalian berdua, ini Sofiyah binti Huyai. Artinya Nabi Muhammad SAW ingin ngasih tahu mereka kalau beliau itu jalan sama istrinya. Dua sahabat Ansor tadi kan jadi gak enak. Terus bilang, Subhanallah ya Rasulullah, Maha suci Allah wahai Rasulullah. Artinya mereka mau bilang gak mungkin suuzon sama Nabi Muhammad SAW. Tapi kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya syaitan berjalan pada aliran darah anak Adam, dan aku khawatir jika ia mencampakkan kejahatan di dalam hati kalian berdua. Jadi itulah, kita gak boleh gampang-gampang suuzon sama orang lain. Tapi jangan juga berbuat seenaknya yang bisa bikin orang lain suuzon sama kita. Itu kan semacam standar ganda ya.
Jadi itu ya maksudnya standar ganda yang boleh bahkan harus dalam Islam. Mungkin kalian punya contoh-contoh yang lain bisa di-share. Itu aja, mohon maaf kalau ada salah dan ana terbuka banget buat kritik sama bimbingannya. Terima kasih, syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.